Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kuliah Metode Fasi dan Jaringan Syaraf Tiruan. Saya Muhtar Alisetyo Yudono dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Kali ini kita akan membahas tentang logika fazi, yaitu pengantar untuk logika fazi. Sebelum masuk ke dalam materi, berikut adalah profil singkat dari saya. Saya lulusan Teknik Elektro dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan lulus di tahun 2017. Kemudian saya melanjutkan studi saya di jurusan Teknik Elektro Universitas Diponegoro dan lulus di tahun 2021. Untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang aplikasi dan pemrograman dari logika fazi maupun jaringan syaraf tiruan, bisa teman-teman lihat di website saya atau di channel YouTube saya. Kemudian untuk bobot penilaian pada kuliah metode fazi dan jaringan syaraf tiruan, UAS sebesar 40% untuk presentasinya, kemudian UTS 40%, tugas dan kuis 10%, sikap, perilaku dan presensi sebesar 10%. Berikut referensi yang digunakan dalam perkuliahan kali ini pada perkuliahan metode fazi dan jaringan syaraf tiruan. Namun ini tidak menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa untuk mencari referensi lain dari buku maupun jurnal-jurnal terkait metode fazi atau metode logika fazi dan juga terkait jaringan syaraf tiruan. Nah, pada semester ini kita akan menerapkan perkuliahan dengan 3 metode perkuliahan, yaitu live session, kemudian onsite dan e-learning. Nah, berikut jadwal-jadwal perkiraan selama 1 semester di mata kuliah metode fazi dan jaringan syaraf tiruan. Ya, silakan dicatat. Untuk teknis bagaimana onsite-nya, mungkin teman-teman sudah dijelaskan dan saya tidak perlu menjelaskannya lebih dalam lagi ya. Silakan dicatat. Kemudian teman-teman pasti bertanya, fazi logic, logika fazi. Apa itu logika fazi? Apa itu fazi logic? Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan membahas tentang aplikasinya ya. Oke, seperti ini. Pasti teman-teman sudah pada punya mesin cuci gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini, mesin cuci itu udah bukan hal yang aneh lagi gitu ya. Sudah menjadi hal yang wajar ketika rumah mempunyai mesin cuci. Lantas, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih cara mesin cuci itu bekerja? Nah, kemudian juga bagaimana cara menentukan seberapa banyak air yang dipakai ketika memang jumlah pakaiannya hanya sedikit. Nah, berapa juga jumlah banyak air yang dipakai ketika memang cuciannya banyak. Jangan sampai ketika memang cuciannya banyak namun airnya hanya sedikit. Itu akan menyebabkan kerusakan pada mesin cuci. Oke, selanjutnya penambahan deterjen. Nah, untuk penambahan deterjen di sini maksudnya adalah seberapa banyak deterjen yang dibutuhkan oleh mesin cuci ketika pakaian teman-teman itu begitu sangat kotor gitu ya. Ketika sangat kotor, berapa banyak deterjen yang digunakan? Nah, ini merupakan aplikasi dari mesin cuci yang menggunakan metode logika fazi. Oke, seperti itu. Jadi fazi di sini berperan untuk mengontrol dari mesin cuci ini untuk menentukan jumlah air, kemudian menentukan jumlah deterjen, kemudian juga menentukan putarannya, bantingannya, seperti itu. Jadi fazi ini cukup berperan sangat penting dalam kontrol untuk mesin cuci. Oke, aplikasi selanjutnya, aplikasi dari logika fazi itu adalah anti-lock braking system atau ABS. Nah, teman-teman juga pada sudah tahu ya, mungkin kebanyakan dari teman-teman juga sudah mengerti apa itu ABS atau anti-lock braking system, yang berfungsi untuk membuat roda ban kendaraan itu tidak terkunci ketika memang menginjak pedal rem secara dalam gitu ya. Nah, di sini peran dari fazi itu untuk mengontrol dari sistem pengereman kendaraan yang akan membuat roda itu tidak akan terkunci langsung, namun perlahan-lahan. Bisa dilihat dari gambar bahwa kendaraan yang tidak menggunakan ABS ketika melakukan pengereman mendadak itu akan susah untuk dikendalikan.
Jika memang mungkin teman-teman sudah ahli atau sudah jago gitu ya dalam mengendarai kendaraan, mungkin saja gitu bisa menghindari rintangan yang ada atau ketika memang harus mengerem mendadak gitu ya. Namun untuk teman-teman yang belum begitu ahli banget gitu ya, itu ABS itu sangat-sangat penting gitu. Kenapa gitu? Karena ketika memang ABS itu diaktifkan atau ABS itu aktif gitu pada suatu roda kendaraan, ketika dilakukan pengereman secara mendadak itu roda tidak akan terkunci total, namun perlahan-lahan sehingga akan mudah untuk dikendalikan. Di sini peran fuzzy untuk mengontrol dari sistem pengereman ABS. Kemudian fuzzy juga digunakan untuk prediksi harga jual saham. Seperti contohnya itu ada penelitian terkait pendeteksi sinyal jual beli saham dengan menggunakan fuzzy rule based evidential reasoning dan Siemens clustering. Di sini peran logika fuzzy untuk memprediksi atau mengambil keputusan kapan sekiranya saham itu harus dijual maupun dibeli. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa trading saham ataupun reksadana itu bersifat fluktuatif. Jadi di sini fungsi dari fuzzy adalah untuk memprediksi apakah kira-kira akan naik atau turun, atau bisa juga di sini fuzzy bisa berperan untuk kapan kira-kira saham itu atau trading itu harus dijual atau kapan harus untuk dibeli. Seperti itu. Itu merupakan contoh dari aplikasi logika fuzzy. Nah, logika fuzzy atau logika samar itu merupakan suatu algoritma yang didasarkan pada derajat kebenaran. Jadi di sini logika fuzzy itu berbeda dengan logika boolean. Jika logika boolean yang selama ini teman-teman ketahui itu nilainya adalah 0 dan 1. Namun untuk logika fuzzy ini menggunakan nilai dan 0 dan 1 sama seperti boolean, namun di tengah-tengah antara 0 dan 1 ada nilai-nilai lainnya. Oke. Selanjutnya fuzzy pertama kali ditemukan oleh Profesor Lotfi Azadeh itu di tahun 1965. Beliau melalui tulisannya tentang teori himpunan fuzzy dengan jurnal Fuzzy Sets ya. Seperti itu. Selanjutnya fuzzy logic itu populer di Jepang. Kok bisa? Kenapa bisa populer di Jepang? Kenapa tidak populer di negara di mana fuzzy itu dibuat? Karena kenapa? Karena kultur orang barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam dan putih, iya dan tidak, bersalah tidak bersalah, ya seperti itu. Jadi sukses ataupun gagal atau yang setara dengan logika biner Aristoteles ya. Jadi kulturnya orang barat itu memandang bahwa nilai itu hanya 0 dan 1 seperti itu. Jadi tidak seperti kultur orang timur yang lebih dapat menerima dunia abu-abu atau impresisi atau bisa dikatakan dengan fuzzy. Seperti itu. Jadi kenapa logika fuzzy itu malah di awal-awal kemunculan itu malah lebih populer di Jepang dan digunakan untuk mengontrol alat-alat atau mesin atau sistem itu malah kebanyakan di negara di kulturnya orang timur seperti itu ya. Nah, berikut contoh ilustrasi presisi versus impresisi. Oke. Bisa dilihat dari gambar sebelah kanan, ketika kita sedang berdua dengan teman atau dengan siapapun lah seperti itu, namun ada benda yang jatuh dari atas gitu, di atas kepala teman kita contoh ya. Itu apa yang akan kita lakukan? Kita pasti akan berteriak, "Awas!" gitu kan. "Awas, minggir, ada benda yang jatuh." gitu. Nah, sebelah kiri kita bisa melihat bahwa ketika ada benda yang jatuh ingin menimpa teman kita gitu ya, kita juga tidak mungkin kan berteriak pada teman kita bahwa ada benda seberat 1.500 kg dengan kecepatan 45,3 meter per second akan menimpamu. Itu yang terjadi akan teman kita akan keburu ketiban ya, akan keburu kena benda yang jatuh itu. Jadi itu kita pasti umumnya dari kita semua, dan ya sudah dipastikan juga ya bahwa ketika ada benda jatuh yang membahayakan orang-orang di sekitar kita, kita akan berteriak awas gitu. Seperti di gambar sebelah
kanan gitu ya. Jadi fuzzy ini akan membahas tentang impresisi, bahwasanya kita akan membahas tentang bagaimana ketidaktepatan gitu, ketidakpastian dari suatu keadaan seperti itu ya. Kemudian fuzzy logic menangani permasalahan yang impresisi atau ketidaktepatan. Yang kedua, logika fuzzy menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti signifikan. Jadi di sini fuzzy dibuat seperti bahasa manusia, dimudahkan gitu. Ketika memang mesin hanya mengetahui nilainya 0 dan 1, disinilah fungsi dari logika fuzzy mengapa menggunakan bahasa seperti bahasa manusia gitu, untuk memudahkan dalam pembuatan sistemnya. Kemudian yang ketiga, fuzzy logic ini banyak dipakai di bidang kontrol maupun pengambilan keputusan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada aplikasi-aplikasi mesin cuci atau ABS atau trading itu, untuk mengambil sebuah keputusan atau maupun kontrol. Selanjutnya, logika fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean true or false atau 0 atau 1 yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Jadi bisa dilihat bahwa logika boolean itu merupakan nilai 0 dan 1 atau hitam dan putih gitu. Sedangkan logika fuzzy itu adalah sebuah kesamaran gitu. Jadi pelan-pelan dari putih sampai ke hitam. Jadi jelas gitu untuk logika boolean, sedangkan untuk logika fuzzy itu masih ada ketidakpastian seperti itu. Jadi itu konsep dasar dari logika fuzzy. Kemudian logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, dengan fuzzy kita mendapatkan kebenaran sebagian menurut derajatnya. Besar atau agak besar atau sangat besar. Jadi dalam fuzzy ini, contohnya kita akan menyebut suhu ketika 37 derajat. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwasanya itu panas. Namun sebagian orang lagi beranggapan bahwa 37 derajat itu masih dirasa hangat. Nah, disinilah peran fuzzy untuk membuat keputusan bahwa itu adalah presisi seperti itu. Analoginya dalam kehidupan sehari-hari kita nih ya, kita akan berbicara tentang sebuah bola-bola itu besar, kecil, sangat kecil. Namun kita membicarakan tentang berapakah diameternya. Contoh ya, ketika ada seorang anak kecil ingin mengambil bola atau ketika mengambil bola, maka ia akan mengatakan bahwa bola itu besar. Namun ia tidak akan mengatakan bahwa bola itu berukuran 100 cm. Bola itu berukuran dengan diameter 15 cm. Nah, inilah kenapa disebut dengan bahasa manusia atau bahasa alami fuzzy ini gitu, karena untuk memudahkan kita gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengimplementasikan logika fuzzy pada komputer yang hanya mengetahui sistem biner 0 atau 1. Oke, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa komputer hanya memahami nilai 0 maupun 1 atau bisa disebut dengan logika boolean. Untuk itulah dibutuhkan yang namanya crisp input atau bilangan tegas. Sebagai contoh kita membicarakan tentang suhu ya. Mungkin suhunya sekitar 36 derajat ya. Nah, 36 derajat ini ada sebagian orang yang mengatakan bahwa 36 derajat atau 37 derajat ya. Oke. 37 derajat ini ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu hangat, namun sebagian lainnya mengatakan bahwa 37 derajat itu masuk ke dalam kategori panas seperti itu ya. Jadi selanjutnya itu dilakukan dengan fazifikasi. Nah, pada fazifikasi ini sistem atau angka yang tadi sudah disebutkan itu akan dilakukan fazifikasi. Nah, proses fazifikasi ini angka-angka yang tadi sudah saya sebutkan, tadi 37 derajat Celcius. Tadi 37 derajat Celcius itu akan diolah oleh sistem yang bernama fazifikasi. Nah, di dalam fazifikasi itu
37 derajat itu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu termasuk dalam panas. Ada juga sebagian orang yang mengatakan itu hangat. Ada juga yang mengatakan mungkin itu sangat panas. Nah, disinilah peran fazifikasi untuk memetakan kemanakah 37 derajat itu akan masuk ke dalam kelas yang mana nih. Contoh, 37 derajat anggap saja masuk ke dalam kelas sangat panas mungkin ya, atau mungkin panas ya. 37 derajat itu masuk ke dalam kelas panas. Nah, otomatis ketika masuk ke dalam panas itu nilainya 0 sampai 1 dari logika boolean itu. Namun kan kalau fuzzy itu tidak mengenal 0 dan 1 ya. Jadi ada antara 0 sampai ke 1 ya. Jadi contoh misalnya dia masuk ke dalam golongan panas, maka dari itu nilainya kita anggap 0,8 ya, karena 0,8 itu mendekati nilai 1 ya. Jadi dia akan masuk ke dalam kelas panas seperti itu ya. Kemudian setelah dilakukan fazifikasi, ada yang namanya fuzzy inference engine atau yang di dalamnya terdapat knowledge base. Sebelumnya sudah dipetakan nilainya sebesar 0,8, itu dinamakan dengan fuzzy sets. Nah, kemudian di dalam knowledge base tersebut juga terdapat fuzzy rules. Contoh kecilnya seperti ini. Jika sebuah penyiram tanaman dengan suhu yang berada di luar sebesar 37 derajat tadi, maka ia akan masuk ke dalam panas. Nah, jika panas, jika panas dan kelembaban, contoh kelembabannya adalah kering, maka outputnya adalah apa yang harus dilakukan? Oh, berarti motor dari penyiram tanaman itu akan berputar lebih lama, mungkin sekitar 5 sampai 10 detik. Seperti itu ya. Nah, proses selanjutnya adalah defusifikasi. Di dalam defusifikasi ini hasil dari fuzzy rules dan fuzzy set akan dikembalikan lagi nilainya menjadi crisp atau bilangan tegas. Yang kemudian hasilnya akan dilihat nilainya bahwa jika 37 derajat masuk ke dalam kategori panas, kemudian kelembabannya adalah kering, maka putaran dari motor penyiram tanaman adalah sekian waktu. Itu adalah output dari defusifikasi, seperti itu ya. Nah, nanti kemudian di dalam defusifikasi juga akan dikenalkan tentang fuzzy Mandani, kemudian juga ada fuzzy Tsukamoto, kemudian juga ada fuzzy Sugeno. Itu akan berbeda step dari atau langkah-langkah dari defusifikasi untuk mengambil output dari crispnya tersebut, itu akan berbeda ya. Ini hanyalah konsep dasar untuk logika fuzzy saja. Selanjutnya, kenapa sih alasannya menggunakan logika fuzzy? Pertama, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Kemudian konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, logika fuzzy itu sangat fleksibel. Ya. Oke, yang ketiga, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang sangat tepat. Yang keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Kemudian, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan ya. Yang keenam, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kontrol secara konvensional. Dan yang terakhir, logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami atau bahasa manusia yang mudah digunakan. Kemudian sejarah perkembangan fuzzy logic itu pertama pada tahun 1965 paper pertama fuzzy logic oleh Profesor Lotfizadeh dengan judul fuzzy set theory. Kemudian di tahun 1970 fuzzy logic diaplikasikan di dalam control engineering. Yang ketiga, tahun 1975 Jepang menggunakan sistem logika fuzzy untuk kontrol. Pada tahun 1980 logika fuzzy yang berasal dari Eropa diaplikasikan di Jepang gitu ya. Kemudian tahun 1990 aplikasi logika fuzzy tersebar di Eropa dan Jepang. Kemudian pada tahun 1995 US atau Amerika Serikat meningkatkan pengembangan tentang logika fuzzy, dan di tahun 2000 logika fuzzy menjadi
teknologi standar untuk bisnis dan keuangan ya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berikut adalah gambaran dari logika fuzzy dan logika boolean. Nah, yang sudah saya sebutkan, logika boolean itu hanya mengetahui 0 dan 1, seperti itu. Jadi terlihat jelas bahwa pemisahan tersebut ada. Sedangkan logika fuzzy itu abu-abu. Di antara kuning dan merah itu atau hangat dan panas itu ada berwarna oranye. Di situ adalah keabuan atau di situ keputusannya masih abu-abu, jadi tidak diketahui secara pasti gitu ya. Dan di sini perannya dari logika fuzzy. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan nanti akan dijawab ketika perkuliahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.